Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah mengklik video cerita mistis dari Ibu Sarika. Malam hari ini saya ingin membawakan sebuah cerita mistis tentang jembatan Barelang Batam, di mana jembatan Barelang Batam ini berada di Pulau Batam, Kepulauan Riau. Dan jembatan Barelang Batam termasuk ke dalam salah satu jembatan terangker di Indonesia. Kenapa dinamakan sebagai jembatan terangker di Indonesia? Karena ada beberapa hal mistis yang akan saya bawakan pada video saya malam hari ini. Namun, sebelum saya membawakan hal-hal mistis apa yang ada di jembatan Barelang, terlebih dahulu saya ingin menceritakan sedikit sejarah tentang jembatan Barelang ini. Di mana jembatan Barelang Batam dibangun oleh Bapak Presiden RI yang ketiga, yaitu Bapak almarhum B.J. Habibie. Makanya orang-orang Batam Kepulauan Riau sering menyebutnya sebagai jembatan B.J. Habibie. Jembatan Barelang Batam dibangun pada tahun 1992 sampai tahun 1998. Jadi pembangunan jembatan Barelang memakan waktu selama 6 tahun dan menghabiskan dana sebesar 400 miliar rupiah. Jembatan Barelang Batam adalah sebuah jembatan yang murni dibangun oleh insinyur-insinyur dan arsitektur dari Indonesia. Karena apa? Karena Bapak almarhum B.J. Habibie melarang perekrutan insinyur atau arsitek dari luar negeri. Dia tidak mau. Karena menurut beliau, insinyur-insinyur dan arsitek dari Indonesia tidak kalah hebatnya, tidak kalah pintarnya. Jadi dia tidak ingin ada campur tangan dari insinyur atau arsitek dari luar negeri. Dia hanya menggunakan arsitek dari Indonesia. Dan perkiraan Bapak B.J. Habibie itu ternyata benar. Insinyur dan arsitek dari Indonesia berhasil membangun sebuah jembatan yang sangat megah yang bernama Jembatan Barelang Batam. Jadi kita harus bangga ya, karena jembatan Barelang ini tidak ada campur tangan dari luar negeri, murni dari anak-anak bangsa gitu. Hal-hal bisnis apa yang ada di jembatan Barelang akan saya bawakan pada video saya kali ini. Jembatan Barelang Batam menjadi salah satu jembatan terangker di Indonesia. Kenapa? Karena jembatan Barelang Batam ini merupakan jembatan tempat orang mengakhiri hidupnya. Tercatat 15-20 orang mengakhiri hidupnya di jembatan Barelang Batam per 1 tahunnya. Karena bila seseorang memiliki masalah dan dia berlari ke jembatan Barelang untuk menyendiri, nah jembatan Barelang itu terdapat aura mistis yang mengajak orang untuk terjun ke sana. Jadi walaupun awalnya orang tidak ada niat untuk mengakhiri hidupnya, ada aura mistis yang akan membawa mereka untuk terjun ke sana. Dan hal ini pernah saya buktikan sendiri ketika saya ke sana, berdiri di pinggir-pinggir jembatan Barelang. Memang seperti ada aura yang mengajak kita untuk terjun ke bawah. Dan kita harus mengucapkan astagfirullahaladzim agar terhindar dari bisikan-bisikan maut itu. Hal mistis yang kedua, di pinggir jembatan Barelang itu terdapat banyak buah-buah mengkudu. Dan kita tidak boleh mengambil buah mengkudu tersebut. Karena menurut cerita, apabila kita mengambil buah mengkudu dari pinggir jembatan Barelang dan membawanya pulang, maka kita akan diikuti oleh seorang nenek-nenek yang akan mengikuti kemana aja kita pergi. Jadi kita tidak boleh mengambil buah mengkudu di pinggir jembatan Barelang. Dan ini dibuktikan dengan kisah satu keluarga yang berliburan di jembatan Barelang. Karena sang bapak tidak percaya dengan hal-hal mistis, dia mengambil buah mengkudu 1 kantong untuk dibawanya pulang.
dan hal-hal aneh terjadi. Banyak sekali hal mistis yang terjadi. Akhirnya sang bapak tidak kuat dan dia mengembalikan kembali buah mengkudu itu ke pinggir jembatan Barelang. Dan di sebuah desa di pinggir jembatan Barelang itu ada sebuah desa yang saya lupa namanya. Itu terdapat bambu cabang 7, di mana orang yang kasat mata melihat kalau bambu cabang 7 ini dijaga oleh seekor ular yang berkepala 7. Jadi kita tidak boleh berbuat macam-macam di sana. Itulah beberapa kisah mistis yang saya bawakan tentang jembatan Barelang. Masih banyak lagi cerita-cerita mistis yang terjadi di jembatan Barelang, tetapi tidak mungkin saya sampaikan ya, karena mungkin terlalu lama, nanti durasi nanti bosan yang menonton ya. Jadi mungkin yang ingin tahu ceritanya mungkin bisa dilihat di sejarah jembatan Barelang. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih yang sudah mendengarkan video saya. Mohon bantuannya untuk like, komen, dan share. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.